adik-adik. Wah, kita berjumpa lagi ya pada hari Minggu ini untuk beribadah online di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap semangat ya yang ada di rumah. Tante-tante di sini juga masih semangat loh mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu tentang berbuah yang manis. Yuk kita bangkit berdiri yang ada di rumah, kita mau nyanyi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, biar terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, biar terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah,
di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh 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 oh, berbuah, 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 oh 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 oh. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus kepada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. mari kita tutup mata kita mau berdoa. Selamat pagi anak-anak semua, Strong Gate Batu Karang. Pada saat ini kita akan sama-sama beribadah di dalam ibadah Strong Gate. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Terutama saat ini kami akan sama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus akan pimpin baik kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga anak-anak yang akan mendengarkannya, supaya jadi berkat bagi mereka. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Lama ya tidak berjumpa. Hari ini kita kembali berjumpa dan senang sekali kita berjumpa walaupun hanya secara online saja anak-anak. Pada pagi hari ini Oma akan menyampaikan kepada anak-anak mengenai Tuhan Yesus peduli pada murid-muridnya. Tuhan Yesus peduli kepada murid-muridnya. Kisah ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya 1 sampai 14. Suatu hari beberapa murid Yesus termasuk Petrus dan Yohanes naik perahu untuk menjala ikan. Tetapi malam itu
saat mereka menjala ikan di danau Tiberias, mereka tidak menangkap apa-apa. Seekor ikan pun tidak ada yang masuk di dalam jala mereka. Kemudian saatnya hari hampir siang, mereka harus kembali ke darat. Ternyata Yesus sudah ada menunggu di sana di pantai danau Tiberias itu. Tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Serentak mereka menjawab, "Tidak ada." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Murid-murid waktu itu tidak tahu bahwa yang berbicara ini adalah Yesus. Tetapi mereka mencoba menuruti kata-kata ini, yaitu menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Ternyata jala itu penuh dengan ikan. Mereka heran dari penuhnya sehingga mereka tidak kuat untuk menarik jala itu. Mereka heran, dari mana ikan-ikan ini? Semalaman bersembunyi di mana? Tidak ada satupun yang masuk di dalam jala mereka. Tetapi saat mereka menebarkan jalanya di sebelah kanan perahu, sesuai dengan perkataan yang mereka dengar, serentak itu pula jala mereka penuh dengan ikan sampai mereka tidak kuat mengangkatnya, menariknya. Melihat hal ini, anak-anak, Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, salah satu dari murid Yesus yang ada dalam perahu waktu itu, segera berseru, "Itu Tuhan!" Mendengar ini, segera mereka naik ke darat. Ketika mereka tiba di darat, apa yang mereka lihat? Oh, ternyata di sana sudah ada ikan dan roti di atas api arang. Dari mana ikan dan roti ini? Dan siapa yang melakukannya ini? Siapa, anak-anak? Tidak lain tentu Yesus. Karena apa? Karena dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin ya. Anak-anak tahu ikan yang mereka tangkap pada saat itu ada berapa? 153 ekor besar-besar. Luar biasa, anak-anak. Anak-anak, murid-murid Yesus sadar bahwa itu Yesus. Mereka tidak berani bertanya apa-apa, mereka diam saja. Maka pada saat itu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Anak-anak, murid-murid Yesus diam, tak berkutik. Tapi Yesus segera berdiri, maju ke depan. Kemudian Yesus mengambil roti, memberikan kepada mereka. Juga mengambil ikan, memberikan kepada mereka. Lalu mereka sarapan bersama-sama dengan Yesus. Wah, senang sekali anak-anak ya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Jika Yesus begitu peduli pada murid-muridnya, tidak ada lauk, Tuhan beri ikan yang banyak. Mereka lapar, Tuhan sediakan sarapan. Yesus juga peduli loh pada anak-anak Strongkit Batu Karang ini. Percaya?
Apa saja masalah anak-anak. Mungkin gagal seperti murid-murid Yesus. Mungkin susah, sakit, kesulitan, terbeban dan sebagainya. Berterus teranglah kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kemudian menurutlah akan kata-katanya seperti murid-murid itu. Percayalah kepadanya, Sang Pembuat mujizat. Dia sanggup menolong anak-anak, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jika anak-anak melakukan ini, anak-anak akan mengalami banyak mujizat dalam kehidupan anak-anak. Percaya ya? Luar biasa. Itulah firman Tuhan anak-anak. Supaya Roh Kudus tolong anak-anak makin percaya akan firman-Nya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jika kami sudah menyelesaikan di dalam firman Tuhan pagi ini mengenai Yesus peduli kepada muridnya. Biarlah anak-anak-Mu ini dengan pertolongan Roh Kudus boleh mengerti, boleh percaya, boleh mengimani akan firman-Mu pada pagi hari ini. Supaya mereka juga percaya bahwa Yesus juga peduli kepada mereka. Apapun masalah yang mereka alami, biarlah mereka serahkan kepada Tuhan. Dan mereka akan mengalami banyak mujizat dalam hidup mereka. Karena Engkaulah Allah kami, Allah mereka juga Sang Pembuat mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati kiranya semua anak-anak Strong Kids. Biarlah makin hari mereka bertumbuh, makin dewasa di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Berkati orang tua mereka. Kau tolong apa yang dibutuhkan, Kau sediakan. Seperti murid-murid membutuhkan, Tuhan sediakan. Sehingga anak-anak-Mu ini terpelihara. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyudahi firman-Mu ini. Biarlah kiranya Engkau menyertai anak-anak-Mu sepanjang minggu, bulan, tahun ini. Baik Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai mereka. Dan Tuhan akan utus malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga mereka di sepanjang jalan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang anak-anak, Oma akan menyampaikan kuis kepada anak-anak seputar firman Tuhan yang sudah disampaikan. Untuk anak-anak kelas kecil, kelas Musa dan Yosua, dengarkan ya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan? Di mana? Di pantai danau titik. Di pantai danau titik. Sekali lagi Oma sampaikan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau titik. Dah ya. Sekarang kelas Matius dan Markus. Dalam kisah ini ada beberapa kata-kata Yesus yang menunjukkan kepeduliannya pada murid-muridnya. Tolong sebutkan 2 saja kata-kata Yesus yang menunjukkan kepeduliannya kepada murid-muridnya. Kemudian untuk anak kelas besar, tugasnya adalah merangkum rema firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan, anak-anak diberkati oleh Tuhan ya. Shalom, Tuhan Yesus beserta. Amin.